Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar, al-hakimil ghaffar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin nazzaha rabbahu amma yaqulul kuffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul bahri wal bahr. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون وقد خاب من حمل ظلما. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Hadirin para jamaah yang berbahagia, shaimin rahimakumullah. Dalam hidup ini manusia silahkan milih atau boleh pilih, apakah akan menjadi orang yang musyrik atau bertauhid, apakah menjadi orang yang mukmin atau kafir, apakah ingin menjadi orang yang bersyukur atau kufur, apakah ingin menjadi orang yang taat, patuh, tunduk atau pembangkang. Oleh Allah itu diserahkan kepada manusia. Allah sama sekali tidak memaksa hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, faman yasha, barang siapa yang menghendaki, falyamin, maka berimanlah. Wa man yasha, dan barang siapa ingin menjadi orang kafir, falyakfur, maka kafirlah. Hadirin, dan itu tidak ada permohonan pertanggungjawabannya. Sebagaimana dalam bahasa Arab dikatakan, al-an amalun duna hisabun. Sekarang di dunia ini adalah tempat untuk beramal. Silahkan beramal sesuka hati dan tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak ada hisab. Wagodan, sementara nanti di hari akhirat hisabun, adanya hanya hisab. Duna amalun, bukan lagi tempat untuk beramal. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa
dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu aku ilhamkan, Allah ilhamkan dalam jiwa itu jalan kedurhakaan dan jalan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Hadirin, bisa kita ambil sebuah pemahaman dari ayat itu bahwa Allah setelah menyempurnakan ciptaan ruh dan manusia lahir di muka bumi, itu telah dibekali oleh Allah dengan dua bekal. Yang pertama adalah potensi baik, potensi iman, potensi takwa. Dan yang kedua adalah potensi jahat. Dua-duanya hadirin ada yang menggerakkan atau ada pendukungnya. Potensi baik dimotori oleh khatir khair, bisikan baik, yaitu dari malaikat. Sementara ajakan jahat itu didukung oleh khatir syar, yaitu bisikan jahat oleh setan. Bergantung kepada manusia mana yang dipilih, mana yang akan dimenangkan. Kalau yang kita menangkan itu adalah khatir khair, bisikan baik, jadilah kita orang soleh. Akan tetapi kalau yang kita perturutkan adalah nafsu atau khatir syar, maka kita akan menjadi orang yang jahat. Itulah Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dari memperturutkan hawa nafsu yang mengarah kepada kejahatan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, efek dampak daripada seseorang yang memperturutkan hawa nafsu jahatnya, itu dia akan resah, akan gelisah, akan sedih, dan ujung-ujungnya membawa kepada penyesalan. Sementara orang yang memperturutkan khatir khair, yaitu bisikan baik, dalam jiwanya akan tumbuh ketenangan, ketentraman, keamanan, bahkan kepuasan atau ridho sampai dengan kebanggaan. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi bahwa kalau yang kita turuti adalah bisikan jahat, maka kita akan menyesal. Adapun cara untuk bagaimana bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan syariat kepada kita, yaitu Islam. Di antaranya adalah siam. Dan siam itu subhanallah bisa melatih diri seseorang untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yang tidak baik. Di mana kita sadari bahwa ketika ada komando dari pusat yang menyatakan bahwa besok pagi telah jatuh bulan Ramadan, maka kita semuanya serentak berpuasa. Begitu juga ketika datang komando dari atas bahwa besok pagi telah masuk bulan Syawal, maka kita batal semua. Dan ketika siang hari, Masya Allah, kita lapar, letih, lesu, lemes, dan di hadapan kita di meja makan ada sirup atau buah-buahan segar, kita menahan diri. Artinya apa? Kita sedang berlatih untuk dikomando
oleh sebuah komando, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan hari kiamat itu dengan nama dalam Al-Quran Yaumun Nadawah, Yaumun Nadamah, atau Yaumul Hasrah. Artinya apa? Artinya adalah hari penyesalan, di mana seluruh makhluk menyesal. Yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang menuruti perintah hawa nafsu baiknya itu menyesal. Apalagi yang memperturutkan hawa nafsu jahatnya, mereka pasti lebih menyesal lagi. Penyesalan mereka diabadikan Allah di dalam Al-Quran di berbagai surat. Tujuannya apa? Adalah ibrah, pelajaran bagi kita, atau tazkirah, peringatan bagi kita, agar kita tidak mengikuti perilaku mereka. Dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya, dan infakkanlah dari apa yang aku rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Maka orang yang kedatangan kematian itu berkata, Rob, sekiranya engkau tunda kematian ini untuk kami. Kalau engkau tunda kematian ini, kami pasti akan sedekah, pasti kami akan beramal soleh. Hadirin, gambaran penyesalan orang-orang yang ketika hidup di dunia dia diberi kelonggaran rizki, dia kaya, rizkinya mudah, murah, akan tetapi dia tidak bayar zakat, dia tidak infak, dia tidak sedekah, karena dorongan nafsunya itu pengen menjadi orang yang kaya raya. Dorongan nafsunya pengen apa yang dia kuasai itu awet terus berada di sisinya, maka menyesal. Dan ayat ini merupakan gambaran orang-orang yang sebetulnya ketika hidup di dunia diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, akan tetapi tidak beramal soleh. Dia menyesal karena nafsunya mendorong dia untuk tidak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Dianggap ibadah, sedekah, zakat, salat itu hanya buang-buang waktu saja. Menyesal. Dalam ayat lain, surat Ibrahim ayat yang ke-44, Allah berfirman, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab, dan berilah peringatan, wahai Muhammad, beri peringatan manusia, yaitu pada saat manusia itu kedatangan azab di hari kiamat. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, Rabb, berilah kesempatan kami barang sejenak saja untuk kembali hidup di dunia. Nujib da'wataka, pasti kami akan sambut seruan engkau, pasti akan kami laksanakan perintah engkau, pasti akan aku jauhi larangan engkau. Wa nattabi'ir rasul, dan pasti kami akan sambut seruan Rasul. Gambaran penyesalan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia datang kepada dia informasi tentang dinul Islam, informasi tentang perintah Allah, larangan Allah, anjuran Rasul, tetapi dia abaikan, hawa nafsunya ingin meninggalkan perintah-perintah Allah, menyesal. Dan penyesalan itu bukan hanya datang dari orang-orang yang jahat saja, orang yang soleh saja menyesal. Kalau orang soleh menyesalnya kenapa? Kenapa kesolehannya hanya segitu? Dia sadar banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh dia tinggalkan, dia menyesal. Dan gambarannya saya ambilkan dalam sebuah riwayat, yaitu sahabat Nabi namanya Sauban. Sauban itu termasuk sahabat Nabi yang unik, antik. Dia selalu menjadi pengikut jamaah subuh bersama Nabi. Dia selalu datang awal
dan dia mengambil tempat di pojokan masjid. Mengapa dia suka mojok? Dia ingin beribadat tenang, kedatangannya tidak mengganggu orang lain, dan kedatangan orang lain tidak mengganggu dia. Hadirin, biasa Nabi kalau mau memimpin salat subuh itu tidak langsung Allahu Akbar, tidak. Akan tetapi kalau bahasa kita melakukan absensi dulu. Dia menghadap jamaah, ditengok, dilihat kiri kanan, barangkali ada sahabat-sahabatnya yang belum datang, termasuk menengok tempat yang biasa ditempati Sauban. Ketika Nabi di sana tidak melihat Sauban, Nabi bertanya, "Aina Sauban? Aina Sauban?" Seperti itu. Lalu para jamaah menjawab, "Ya Rasul, kami tidak tahu." Lalu ada salah seorang yang menjawab, "Ya Rasul, rumah Sauban jauh 3 jam dari masjid." Subhanallah, Nabi menunggu. Nabi menunggu sampai khawatir kalau waktu subuh itu habis. Baru Nabi sholat. Dan setelah salam, Nabi mengajak sahabatnya untuk membesuk sahabatnya, yaitu Sauban. Setelah berjalan 3 jam sampai di sana, memberikan salam, yang keluar seorang wanita, matanya lembab karena menangis. Nabi bertanya, "Aina Sauban?" Wanita itu, istri Sauban, menjawab, "Ya Rasul, tadi pagi subuh Sauban telah pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'in." Sekali-kalinya sahabat-sahabat tidak ikut sholat jamaah subuh, dijemput oleh malaikat Israel, maka hendaknya ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Lalu istri Sauban berkata, "Ya Rasul, sampai sekarang kami sekeluarga tidak paham kalau itu merupakan wasiat, bagaimana cara saya melaksanakannya." Ketika dia nazak, rahmah keluar, Sauban menjerit 3 kali. Yang pertama dia menjerit, "Wa abadah," yang artinya, "Kenapa tidak lebih jauh?" Jeda sejenak menjerit lagi, "Wa jadidah," "Kenapa bukan yang baru?" Jeda sejenak menjerit lagi, "Wa kullah," "Kenapa tidak semua?" Hadirin rahimakumullah, Nabi dihadiri oleh para sahabat-sahabatnya plus keluarga almarhum dalam acara takziah dadaan. Ini Nabi ceramah. Ceramahnya diawali dengan melantunkan sebuah ayat dari surat Qaf, ayat yang ke-22. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hada." Sungguh kalian lalai tentang hal ini. Ya, kita semuanya hadirin lalai dari hal ini, yaitu hal kematian, hal alam kubur, hal siksa kubur, hal alam berbangkit, hal bahwa kita akan menghadap satu persatu di hadapan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kita. Ini semua lalai, dan kelalaian itu hadirin menjadikan kita lambat dalam istighfar, lambat dalam bertobat. Fakasafna angka ghita'aka, lalu kami singkat tabir, tutup yang menutupi wajahmu. Fabasarukal yawma hadid, maka pada hari itu penglihatan basirahmu menjadi sangat tajam. Hadirin, secara kasat mata, secara lahiriah kita melihat orang yang mau mati itu merem. Tetapi hadirin, basirahnya, pandangan jiwanya menerawang sangat jauh. Kalau orang jahat yang menerawang lewat di hadapannya, ya kejahatan-kejahatan yang biasa dia lakukan. Maka orang jahat matinya resah, gelisah. Kalau kekuatannya belum dibredel oleh Allah, tentu dia akan meronta-ronta sekuatnya. Beda dengan orang yang soleh. Kalau orang soleh mau meninggal, itu yang nampak di hadapannya pada basirahnya itu ya aktivitas kesolehan yang biasa dia lakukan. Nah, ditampakkan oleh malaikat kepada sahabat Sauban, "Ini aktivitas kamu sehari-hari, dari rumah berjalan kaki 3 jam sampai masjid, itu setiap langkah dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, pahala yang akan kamu terima. Ini ditampakkan oleh malaikat." Sauban melihat, lalu kemudian dia menjerit,
kenapa tidak lebih jauh? Dia sadar, dia menyesal. Seandainya rumahnya lebih jauh dari sekarang yang ada, pasti pahalanya akan lebih sempurna dan akan lebih baik lagi. Nah, ini ibrah bagi kita yang sebetulnya rumah kita tidak begitu jauh, tidak perlu berjalan sampai dengan berjam-jam, paling 15 menit, akan tetapi belum ikut meramaikan salat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan ini termotivasi. Yang kedua, ditambahkan oleh malaikat suatu malam ketika Sauban sudah siap mau berangkat ke masjid dengan pakaian jubah terbarunya. Dia kemudian berjalan. Setelah beberapa langkah, dia merasakan cuaca dingin sangat menyengat tubuhnya. Dia kemudian surut mundur masuk rumah lagi, lalu mengenakan jubah rangkapnya yang sudah agak kusut, lalu berangkat. Sampai di pelataran masjid, dia mendapati salah seorang sahabatnya yang berpakaian tipis berjalan nunduk-nunduk menggigil gereng-gereng karena kedinginan. Dia iba, lalu jubah rangkapnya dilepas, dipakaikan kepada sahabatnya yang kedinginan ini. Ditampakkan oleh malaikat, ini pahala karena kamu memberikan jubah kusutmu kepada sahabatmu yang kedinginan, pahala yang akan kamu terima ini ditampakkan. Sahabat Sauban melihat lalu kemudian menyesal menjerit, kenapa tidak yang baru? Dia menyesal, seandainya waktu itu yang diberikan adalah jubah baru, tentu pahalanya lebih sempurna lagi. Dan yang terakhir ditampakkan kepada Sauban, yaitu suatu kali siang-siang ketika dia mau makan bersama keluarga, tuh tiba-tiba pintu depan rumah ada diketuk orang. Setelah dibuka, ternyata seorang laki-laki tua pengemis yang kelaparan. Tanpa berpikir panjang, dia masuk ke meja makan. Roti kue yang siap santap bersama keluarga dibelah menjadi dua. Separuh diberikan kepada pengemis, separuh disantap keluarga. Ditambahkan oleh malaikat, ini pahala yang akan kamu terima karena kamu memberikan separuh rotimu kepada pengemis yang kelaparan. Pahala yang akan kamu terima ini. Dia melihat lalu menyesal. Wakullah, kenapa tidak semua? Dia sadar, dia menyesal. Seandainya waktu itu yang diberikan adalah roti itu semuanya, tentu pahala yang dia terima akan lebih banyak lagi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk banyak beramal soleh, untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah birahmatihi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dhallal dhallun nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin nazzaha rabbahu amma yaqulu dhalimun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faz'i yawma idin aminun wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأكبر وأقم الصلاة